Selamat datang di channel video saya. Pada kesempatan video saya kali ini, saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama melihat kata-kata ganti yang sering digunakan untuk menggantikan nama Muhammad itu dalam Al-Quran. Kalau kita menggunakan nalar akal sehat, kalau kita sedikit waras ketika kita membaca teks-teks atau ayat-ayat di mana terdapat kata ganti untuk Muhammad, tampak jelas di sana terdapat problem logika, khususnya logika linguistik. Ya, nah, jangan lupa untuk terlebih dahulu sebelum nonton video ini mengklik tombol subscribe, aktifkan loncengnya supaya Anda mendapatkan selalu video-video dari kami secara gratis. Ya. Selain itu mohon agar video ini diklik tombol like-nya dan di-share supaya semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Kalau kita membaca Al-Quran, baik itu yang hanya tulisan Arab maupun yang ada terjemahannya, ada setidak-tidaknya tiga penggunaan kata ganti untuk menggantikan nama Muhammad. Ya, ketika kata ganti, ya ketiga kata ganti yang sering digunakan untuk menggantikan Muhammad itu adalah aku, kamu, dan dia. Nah, ini itu. Jadi kalau kita membaca dalam Al-Quran, khususnya kalau kita membaca teks terjemahan, ya, beberapa kata ini, ya, itu ada tafsiran langsung dalam tanda kurung dan itu ditulis Nabi Muhammad. Nah, itu, ya. Nah, misalnya untuk kata aku ini sebenarnya ada banyak ayat dalam Al-Quran, tetapi saya ambil contohnya saja, misalnya dalam surah ke-11 ayat 2, di mana di sana dikatakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Jadi aku di sini ya itu ditafsirkan ya dengan Muhammad atau aku ini sebagai kata ganti untuk Muhammad. Gitu. Sedangkan demikian juga kata kamu itu juga banyak digunakan untuk apa Muhammad. Misalnya contoh dalam surah ke-6 ayat 27 ya, misal di sana tertulis seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka dan seterusnya. Nah, jadi ini kutipan wahyu Allah kalau terjemahannya itu. Kata kamu ini itu menggantikan nama Muhammad. Demikian juga ya kata dia, ada banyak ayat Al-Quran di mana kata dia itu dimengerti sebagai Muhammad. Ya, saya kutip satu contoh saja dalam surah ke-7 ayat 184. Ya, di sana tertulis, dia hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Nah, dia ini adalah kata ganti untuk Muhammad. Seperti itu. Nah, kalau kita membaca teks-teks tadi ya, dan kita kaitkan dengan konteks Al-Quran di mana Allah berbicara kepada Muhammad, maka tampak di sana ya ada problem linguistik, ya, problem logika bahasa. Jadi kita tahu bahwa konteks Al-Quran itu adalah Allah ini berbicara kepada Muhammad. Jadi dengan kata lain, Muhammad itu adalah lawan atau teman bicara Allah. Karena Allah yang berbicara, maka dari segi linguistik, Allah itu adalah orang pertama. Sedangkan Muhammad, karena dia adalah lawan bicara, Muhammad adalah orang kedua. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mengaitkan kata-kata ganti tadi yang sering digunakan untuk Muhammad, ya,
ya kita akan menjadi sedikit bingung ya karena aku ini adalah yang sedang berbicara ya. Jadi kalau yang sedang berbicara dalam konteks Al-Qur'an itu artinya Allah. Tetapi kalau kita kaitkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an di mana aku itu tidak mungkin ditafsirkan sebagai Allah tetapi Muhammad. Jadi kan aneh. Jadi artinya bukan Allah yang berbicara tetapi Muhammad yang berbicara. Jangan-jangan Muhammad itu berbicara kepada Allah. Sehingga dengan demikian ya Muhammad orang pertamanya, Allahnya itu adalah lawan bicaranya. Sehingga haruslah dikatakan Muhammad ini menurunkan wahyu kepada Allah. Bingung kan? Seperti itu. Demikian juga kata kamu ini itu kan artinya lawan atau teman bicara. Dalam hal ini dalam konteks Al-Qur'an ya Muhammad karena Allah sedang berbicara kepada Muhammad. Umat Islam 100% yakin hanya Muhammad yang menerima wahyu Allah ini. Tidak ada orang lain. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, penggunaan kata kamu itu sesuai, itu yang benar. Berbeda dengan penggunaan kata ganti kami, karena kata dia ini itu bukan yang sedang berbicara dan bukan juga lawan bicara. Jadi artinya dia ini bukan aku dan juga bukan kamu. Orang di luar yang sedang dibicarakan. Seperti itu. Nah, akan tetapi dalam banyak ayat Al-Qur'an kata dia itu, kata ganti dia itu dilihat sebagai pengganti kata Muhammad. Jadi kalau begitu Allah ini bukan sedang berbicara kepada Muhammad karena Muhammad itu menjadi bahan pembicaraan. Seperti itu. Ya. Jadi dengan melihat gambaran seperti ini tampak jelas bahwa Al-Qur'an itu tidak jelas dan membingungkan. Seperti itu. Akhirnya kita bisa sampai pada kesimpulan. Setidaknya ada 2 kesimpulan penting. Yang pertama itu adalah Muhammad bukan satu-satunya penerima wahyu Allah. Ada orang lain yang menerima wahyu Allah karena Allah sedang berbicara kepada orang itu tentang Muhammad. Tetapi siapa orang itu tidaklah jelas. Ya. Kesimpulan yang kedua itu adalah betapa Al-Qur'an ini kacau balau dan sangat membingungkan. Nah, 2 hal ini menunjukkan betapa apa yang pernah dikatakan J.K. Sheldon, Quran adalah pikiran orang bingung yang ditulis di atas kertas itu menjadi kenyataan. Nah, kalau kita berangkat dari pernyataan J.K. Sheldon ini, maka haruslah dikatakan Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Al-Quran adalah rekayasa Muhammad. Sekian dan terima kasih.